Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Baguswan Maulana SKM dalam video tutorial manajemen program kesehatan. Ini adalah playlist atau daftar baru dalam channel YouTube saya Baguswan Maulana tentang manajemen program kesehatan. Dalam video kali ini adalah video pertama ya dalam playlist itu. Mengapa saya bikin playlist ini manajemen program kesehatan? Nah, karena yang pertama, saya adalah magister manajemen. Saya MM lulusan Setia PPD Jateng dengan IPK 4,0 dengan tesis 1000 halaman lebih, cum laude. Saya merasa sudah mendapatkan banyak bekal saat belajar, oke? Ilmu banyak. Lah terus mau ngapain kalau tidak diaplikasikan, untuk tidak dibagikan, untuk tidak diterapkan pada program kesehatan. Nah, jadi channel kali ini insya Allah akan bermanfaat bagi kamu semuanya yang ada di sektor kesehatan untuk manajemen program kesehatan apapun dimanapun Anda berada sebagai nakes ya. Misalkan Anda di PNS, berarti Anda mengelola program-program kesehatan yang ada yang telah ditetapkan secara top down dari Kemenkes sampai ke bawah ya. Terus misalkan Anda sebagai nakes punya praktek mandiri, Anda punya klinik, Anda misalkan kerja di rumah sakit juga, itu semuanya butuh manajemen program kesehatan. Atau Anda LSM bergabung dalam sebuah perkumpulan atau yayasan yang bergerak di kegiatan-kegiatan atau sektor atau bidang kesehatan, Anda tetap perlu membutuhkan manajemen program kesehatan. Jadi saya merasa perlu untuk membuat channel ini untuk berbagi ilmu tentang manajemen yang ini secara aplikasinya dikaitkan, kontekstualisasikan dengan program-program kesehatan. Dalam video pertama kali ini yang saya sorot adalah seringkali kita tidak mengenali permasalahan-permasalahan dalam program kesehatan. Salah mengenali, salah mengidentifikasi masalah program kesehatan. Bagaimana cara mengenalinya nanti akan saya bahas pada video terpisah. Saya cuma mau ngomong dulu sebagai pengantar. Kita tuh seringkali tidak menemukan masalah dalam program kesehatan. Tidak menemukan masalah, tidak bisa mengidentifikasi masalah, tidak menemukan akar permasalahannya itu apa, atau bahkan kita mengkambing hitamkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, tapi kita anggap sebuah masalah, ya. Atau kita tidak mampu menemukan kesenjangan-kesenjangan yang seharusnya sudah kita identifikasi, sehingga kalau kita sudah menemukan permasalahannya, kesenjangannya di mana, siapa yang terlibat, faktor-faktor apa yang memengaruhi, kita bisa melakukan aksi-aksi tertentu untuk menanggulangi, untuk mengatasi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tapi seringkali karena kita sudah salah mendiagnosa, salah mengenali permasalahan atau mengkambing hitamkan sesuatu untuk menjadi akar permasalahan, sehingga keputusan yang kita ambil selalu salah, selalu tidak tepat. Ya akhirnya masalahnya terus akan berlangsung ya, bertahun-tahun ya gitu-gitu aja. Contoh sebagai programmer di dinas kesehatan, saya megang kusta sama DBD. Demam berdarah saja, itu kan kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun seperti itu. Seringkali masalah DBD itu kita mengkambing hitamkan sesuatu yang sebenarnya bukan akar masalah. Ya, misalkan nih, saya sudah melakukan promosi kesehatan, saya sudah sosialisasi, edukasi masyarakat, tetapi masyarakat tidak mau berubah, perilakunya tidak mau berubah. Lah itu Anda udah ngerasa mentok gitu loh. Mentok, saya udah nemu permasalahannya ini, dan ini ya faktor eksternal, sehingga saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar, saya sudah sosialisasi, edukasi, lalu masyarakat tidak mau berubah, ya udah selesai. Nah, nyerah, pesimis, ya kan? Atau kita mengkambing hitamkan faktor lain deh, misalkan saya sudah berusaha mengusulkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan, misalkan untuk PSN, survei jentik, lalu untuk abatisasi, pengendalian vektor, fogging dan sebagainya, tetapi yang di ACC hanya sekian. Saya mengajukan anggaran misalkan ke APBD 2, ke Puskesmas, tetapi yang di ACC sekian. Jadi karena tidak ada anggaran, sehingga masalah DBD tidak tertangani. Nah, Anda mengkambing hitamkan lagi anggaran. Oke, saya bukan berarti menyalahkan Anda, bukan berarti saya akan ngomong bahwa manajemen program kesehatan itu akan berjalan meskipun tanpa anggaran. Saya nggak ngomong seperti itu, guys. Tetapi fleksibel lah menjadi manusia. Bisa jadi yang sebenarnya akar permasalahan itu bukan itu, gitu loh. Bukan tadi ketidakmampuan kita dalam mengubah perilaku, atau keras kepalanya masyarakat, atau benar-benar perilaku itu paten dan tidak bisa berubah, atau permasalahannya adalah akarnya adalah ketidakadanya anggaran, ya kan? Seperti itu. Bisa jadi permasalahannya adalah bukan di situnya. Nah, misalkan kita mentok seolah-olah perilaku masyarakat tidak berubah. Harusnya tuh kita bertanya, bagaimana caranya bisa berubah? Apakah saya salah strategi, salah pendekatan, atau salah tokoh, atau cara menyampaikannya yang salah, atau kontennya yang saya sampaikan itu bermasalah dan tidak cocok, tidak sesuai dengan kontekstual yang ada.
Anggaran misalkan, apa iya ketidakadanya anggaran ini adalah sebuah akar permasalahan yang udah mentok dan gak ada solusi lagi. Seringkali kan kita seperti itu, nggak ada anggaran kita menyalahkan anggaran, tidak di ACC atasan, udah. Jadi seolah-olah masalah itu ada di eksternal diri kita semuanya. Lagi misalkan soal DBD, Anda menyalahkan, oh ini karena ada perubahan cuaca, oh karena ini ada memang siklus tahunan, 5 tahun sekali DBD naik, ya sudah, maka mau nggak mau kita penderitanya banyak dan kematian tinggi. Nyerah, pasrah gitu loh. Nah, seharusnya nggak seperti itu. Kita dibekali berbagai macam modal yang ada di dalam diri manusia untuk berpikir, bersikap, menganalisa, mengenali permasalahan yang ada. Nah, kadang karena tidak mau berusaha, tidak mau usaha, nyerah, pasrah, sehingga udah mentok. Anda merasa menghadapi sebuah dinding pembatas, dinding yang tidak bisa Anda jebol, tidak bisa Anda hancurkan, padahal bisa jadi itu bukan dinding. Nah, itu adalah penghambat yang Anda ciptakan sendiri sebagai dinding. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dalam magister manajemen, ilmu ini kan saya mempelajari banyak hal ya. Ada manajemen strategis, manajemen perencanaan, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen rantai pasok dan sebagainya. Banyak manajemen apa. Nah, sebenarnya kan ini bisa diaplikasikan ke berbagai hal ya, ke sektor ekonomi, manajemen perusahaan, manajemen LSM, manajemen termasuk program kesehatan dan sebagainya. Ilmu yang dipelajari sebenarnya umum tentang manajemen itu. Tergantung Anda mengaplikasikannya di mana dan seperti apa eksekusinya. Nah, seringkali gara-gara tadi ya kita salah mengidentifikasi permasalahan, mendefinisikan masalah, menemukan akarnya itu di mana. Lalu kita ngambil alternatif solusi yang keliru pula. Lalu mengenali masalahnya saja keliru, otomatis mengambil solusinya juga keliru. Ya kan? Nah, kacau. Dan itu dilakukan terus bertahun-tahun. Dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah kita yang melakukan langkah yang tidak efektif. Dampaknya ya kita menghambur-hamburkan sumber daya, tenaga, pikiran manusia, waktu, dana, anggaran, dan sebagainya semuanya tidak efisien. Outputnya zong gitu loh, ya kan? Outputnya zong, kasus DBD juga tidak berubah, akan ada, kematian juga ada, lah terus mau sampai kapan? Nah, maka butuh pemikir di level manapun. Tidak hanya di Kementerian Kesehatan gitu kan, kita kan ya udahlah ini tergantung Kementerian Kesehatan yang mikir. Oh salah, nggak bisa seperti itu mas. Yang namanya pemikir, yang namanya tingkat manajerial itu kan ya di masing-masing level itu ada gitu. Oke lah, Kemenkes di sana banyak orang, banyak doktoral, orang pinter-pinter bisa membuat aturan, bisa membuat pedoman cuklak-cuknis dengan bahasa yang sangat bisa dipahami, bahkan bahasanya juga populer dan sebagainya. Oke, itu memang tugasnya di sana gitu. Tetapi sampai ke bawah penerapan cuklak, cuknis dan sebagainya, pedoman, SOP dan sebagainya sampai ke bawah di masing-masing level ini butuh kreativitas, butuh inovasi, butuh berpikir kritis, gitu kan? Butuh fleksibilitas dan sebagainya. Kalau kita hanya mengandalkan segala sesuatu harus diputuskan dari atas, top down seperti itu, kacau mas. Apalagi ini negara besar dan struktur misalkan di pemerintahan kita ya ada Kemenkes, ada Dinkes provinsi, ada Dinkes kabupaten, ada puskesmas sampai subunit yang ada di puskesmas. Lah ini kan tinggi dan banyak dan besar gitu loh struktur bentuknya, bagiannya itu seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan orang-orang yang berpikir hanya ada di tingkat Kementerian Kesehatan, lalu di bawah kita hanya manut-manut saja ya, menjalankan apa perintah dari atas saja lah, mau tugas kita sebagai ASN seperti itu ya salah mas. Nggak seperti itu mas. Justru kalau misalkan Anda menemukan kesenjangan di lapangan, laporkan ke atas. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian antara pedoman cuklak cuknis dan kontekstual yang ada di masyarakat, laporkan ke atas. Itu sebagai feedback, sebagai umpan balik bahwa ini kondisi di lapangan seperti ini gitu. Nah kan justru ada match harusnya antara segala sesuatu yang diturunkan dari top ke down, misalkan ada kebijakan-kebijakan begini-begini, dan juga Anda di lapangan tuh harusnya mengenali aplikasinya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Nah, sistem bottom up-nya harus jalan. Ini dari bawah ke atas, Anda memberikan input, masukan. Sebuah manajemen tidak akan berjalan dengan baik jika tidak saling berjalan seperti itu, dari atas ke bawah jalan, dari bawah ke atas, bottom up juga harusnya jalan gitu. Mengandalkan semuanya dari atas, di bawahnya malas mikir dan sebagainya, nggak bakalan menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar seperti sampah, DBD, permasalahan penyakit-penyakit menular lainnya dan sebagainya. Ini semuanya butuh peran. Nah seringkali
di tahap awal mengenali masalah itu kita tidak sanggup. Makanya segala tindakan, aksi kita, alternatif solusi kita wis ngacok semua, nggak efektif, nggak efisien, blas. Dan itu diulang bertahun-tahun, berulang-ulang seperti itu ya, sampai kapan masalahnya akan kelar? Sampai sekarang DBD nggak kelar, sampai sekarang permasalahan HIV juga nggak kelar, tambah parah dan sebagainya. Mau sampai kapan? Itu saya ngajak untuk menyatukan visi dulu nih, untuk menyatukan visi, misi, dan untuk menyatukan persepsi juga nih, bahwa dalam manajemen program kesehatan kita tuh perlu bisa berpikir kritis, mampu membedah sebuah permasalahan sampai menemukan akar permasalahan. Bagaimana caranya seperti itu nanti akan saya jelaskan pada video yang terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.